50 aqaid. Mana 50 aqaid? Sifat wajib di Allah ada berapa? 20. Sifat mustahil di Allah ada berapa? 20 tambah 20 berapa? 40. Sifat muhal di Allah, sifat anu mustahil, jaidnya. Jaid di Allah ada 1 naon. Fi'lu kulli mumkinin sabaraha jadina? 41. Sisanya 9 yang sudah dijelaskan kemarin sifat aqaidnya 9. 41 tambah 9 50 aqaid. 50 aqaid dibagi ke dalam 2 bagian. Bagian pertama diartikan mustaghniyan an kulli ma siwahu. Mustaghniyan an kulli ma siwahu. Artinya Allah, Tuhan tidak membutuhkan kepada selainnya, kepada makhluk. Tidak membutuhkan kepada selain Allah. Itu ada 28 sifat. Dan yang sisanya 22 sifat itu termasuk pada muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu. Yaitu selain Allah, makhluk membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya gitu. Nah, untuk pembagian bagian-bagiannya disebutkan di bawah. Nah, sabar coba. Belah kanan ayat seberapa? Hitung. Hitung baik, hitung. Seberapa? 4 bal. Belah kiri. 11. Kok 14 yang 11 berapa? 20 deh. 25. Wujud aya lawanan itu. Wujud lawanan naon? Adam. Kidam ada lawanan enggak? Kidam lawanan naon? Sampai ke handap nu pertama mun ada jauh angkuli agrod la yajib alaihi itu masing-masing punya lawanan. Jadi 14 masing-masing 14 punya pasangan satu. Sabaraha jadi? 28. Kita jomblo ya, Pak. Ya, boga pasangan. Hah? Iya kena. Sih. Ya. Jadi kan itu paham enggak? Kok cenah 28 kok 14? Nah, itu maksudnya. Disebutnya bapana doang indungna mah teu kada indung doang kitu nya henteu nya. Ieu kena. Eta. Nah, berarti yang di sebelah kanan kaya Allah Ta'ala daripada lainnya. Maksud kaya non kaya? Kaya Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Maksudnya, tulis di atas, atas. Mustaghniya an kulli ma siwahu. Artinya, kaya Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Arti kaya non? Tidak butuh Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Allah tidak membutuhkan makhluk. Karena Allah sang khalik. Tercantum Allah tidak membutuhkan yang lain dalam 28 sifat tersebut. Contoh pertama, mulai dibuka. Wujud, artinya wujud anak, artinya ada Allah. Allah itu ada sebelum yang ada. Ngerti itu? Ya, Allah ada sebelum ada yang ada. Dan Allah ada, tiada yang mengadakan. Ya, beda jeung makhluk. Makhluk mah ada karena diadakan. Siapa yang mengadakan? Oleh yang maha ada. Ya, dir kan? Ya. Ada bukan nih? Gitu. Ya. Dan makhluknya ada itu setelah yang maha ada. Ya kan? Gitu. Ngerti? Ya. Gitu. Allah ada. Tapi Allah ada yang mengadakan enggak? Allah tidak ada mengadakan. Allah dari dahulu ada. Ada dahulu teh iraha. Tidak ada waktunya dahulu lagi. Ya. Nah itu. Ada apa bukan nama? Nah, ketika ada berarti mustaghni an kulli masuk. Berarti Allah tidak membutuhkan kepada yang diadakan. Ya kan? Tidak membutuhkan kepada yang diadakan. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Tapi makhluk butuh Allah. Soalnya, contohnya gitu kan, amalkeun. Karena yang amalkeunnya luar biasanya. Kidam. Artinya apa? Terdahulu. Allah terdahulu. Tapi tidak ada waktu dahulunya. Ngerti? Ya. Beda dengan manusia. Terdahulu adik dan kakak. Dahulu mana? Kakak. Tapi kakak itu ada waktu dahulunya. Tahun sabaraha lahirna. Ya, teu mungkin kalau lihat adina kalau kakak teu mungkin. Ya, itu. Tapi ya. Tapi Allah tidak ada waktu kodimnya. Ya, tidak ada waktu. Kapan waktu? Tidak ada waktu. Dari dahulu sampai sekarang selama-lamanya. Ya kan? Tetap ada dan dari dahulu tetap terdahulu.
Nah, nganten iraha mual kapanggih moal. Ya, jadi kena. Karena kenapa? Tafakkar fi khalqillah wala tafakkar fi zatillah. Pikirkanlah, bertafakurlah tentang ciptaan Allah dan jangan bertafakur dengan zatna Allah. Pikirkan ciptaan Allah yang luar biasa. Ulah nu eta bae dipikirkeun ya. Ya Allah. Karena kenapa tafakur sa'ah khair min alfi ibadah sana. Tafakur satu waktu sah itu dia mengatakan 1 jam. Maksudnya beberapa waktu 1 menit 2 menit bertafakur itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ya, tafakur karena dengan wujud tafakur bisa mengembalikan rasa syukur, menambah rasa syukur. Jangankan apa-apa, tafakur untuk diri kita, berpikir keajaiban Allah. Alhamdulillah ya Allah, kita sudah diberi sehat. Ya, organ tubuh segala macam itu yang diatur Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan itu sangat picik pikiran saya ketika komplain teu boga duit doang. Ya, jadi gitu. Iya karak itu baik, ampun karak jomblo baik. Sabar itu sabar. Ya dikeuna. Aya nu nguruskeun Allah. Aya. Iya, sabar itu tang. Nah, itu kan tafakur seperti itu. Melihat keajaiban Allah yang memang luar biasa yang kita tidak syukuri. Sedangkan kita berfokus kepada masalah. Ketika kita punya masalah ngomongna kieu dosa naon? Astagfirullahaladzim. Dosa naon? Iya ya. Makanya bertafakur itu luar biasa. Ya, bertafakur keajaiban Allah. Contoh, hari ini kita tidak dagang usaha, kita tidak mendapatkan untung hasil. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak hasilnya, melipat ruginya, itu akan selama-lamanya akan kecewa. Selama-lamanya akan kecewa. Tapi coba lihat di balik itu. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun kita tidak untung, saya diberi sehat, diberi kuat. Tuh di rumah sakit, ya. Tuh, nah, gitu kan? Itu kudu gitu, ya. Itu, iya. Nah, hati, ya. Jadi gitulah. Obat galau itu seperti itu. Untung tidak jadi. Ya gitu. Nah, gitu. Iya. Gitu. Itu seperti itulah. Untung terpisahnya. Kalau bersatu maksiat baik doanya tadi tuh. Iyalah. Jadi melihat sesuatu hal yang sudut pandang, ya, sudut pandang. Ternyata tuh masih banyak nikmat Allah yang kita berikan kepada kita. Kok toh kenapa kita fokusnya pada masalah nih? Ih, nu pikirkeun galau deui. Astagfirullahaladzim. Sel tubuh, cek di biologi, jutaan sel tubuh di tubuh kita. Mana teh? Ku Allah dieureunkeun galau we deui lah, dieureunkeun teh kumaha coba yuk. Ya. Coba ya. Ya. Kita berpikir, alhamdulillahi bangun tidur. Doanya apa tidur? Alhamdulillahi ahyan ba'dama alhamdulillahi Allah, alhamdulillah. Saya puji bagi Allah yang telah menghidupkan ba'dama amatana setelah kita meninggal. Karena tidur itu yaitu persiapan meninggal ya, seperti meninggal kan? Ya, itu uji coba ya, gitu lah. Karena uji coba orang yang meninggal beda, semua rohnya dicabut, dan ketika telah disolatkan segala macam beres, dimasukkan kubur asup deui, ya kan? Iya mas saparo. Makanya kenapa bangun tidur suka lulungu, kan kumpul, ya, gitu, kan kumpul. Ya. Diberi kesempatan hari itu tersebut, walaupun bangunnya siang, alhamdulillah ya Allah, itu nikmat yang luar biasa, ya, seperti itu ya. Jadi yang masalah itu sebenarnya bukan kita punya masalah, tapi kita tidak melihat nikmat Allah yang lebih besar daripada masalah kita, benar tak? Iya mah, ya Allah, kunaon mutuskeun, tadi itu ya. Naik tanggal kelapa aja lo pakai deh, ya tenang lah ya. Makanya itulah. Ketika kita mau masalah, obat yang terbaik adalah lihat ternyata masih banyak nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Coba besar mana antara masalah yang kita hadapi dengan nikmat Allah yang telah diberikan? Hah? Hitung. Itu ya. Tapi bisa saja. Hati.
Pokoknya kita ke boga masalah apalagi masalahnya urusan yang hati nungkep dunia teh aja. Seolah-olah tidak ada yang paling besar masalah selain diriku. Ya Allah, pam gede-gede dah ya masalahnya. Ya Allah. Padahal kakak-kakak diputuskan doang. Ya Allah. Jadi ya. Tenang lah ya. Jadi solusi kan sebenarnya Mak, yang bisa membuatnya dari kita sendiri. Ketika kita masalah pun, apapun sebesar masalah kita, tidak akan lebih besar daripada nikmat Allah yang diberikan ke kita. So, hitung. Ya kan? Hitung. Contoh, kita kehilangan uang. Hari ini kehilangan uang 100.000 lagi 100.000 bayar. 100.000. Hitung 100.000 dengan nikmat Allah yang telah diberikan dari pagi sampai sore. Hitung mual. Kabayar mual ku ieu. Arti. Tapi ente bisa orang kita tetap baik. Bener. Buka WA, baca SMS. Nah, kadieu fokus neretik ya. Alam dunia masih lega. Bener. Nah, berarti yang salah itu siapa? Ya kita sendiri. Bukan masalahnya yang besar, tapi kapalnya yang kecil. Bukan masalahnya yang gede, tapi keimanannya yang eta. Tadinya baik sih bikin pan hese atau lamun gampang mah surga kabeh ya. Dan ke surga kabeh ya. Bikin. Paham ya? Gitu kan? Jajal. Lieur patogen deui ya. Terus bako non bako. Kekal. Tuh gitu dibedakan kekal. Hanya Allah yang maha kekal. Ya, tidak ada yang kekal. Ingat ya, itu. Semua makhluk itu tidak ada yang abadi. Mana bukti? Manusia abadi itu? Ayano orang-orang terdahulu sudah meninggal, bukti tidak abadi. Di dalam tubuh kita guys tidak abadi. Dari mana contohnya? Tadi bisa ngade, tadi bisa ngade. Tadi itu nunjuk kuat tadi lelesnya. Itu tidak ada yang ada. Yang abadi itu hanya Allah. Jadi ketika ada bahasa cinta abadi, benar bohong? Bohong. Bako ya, langgeng kan, langgeng abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus, mukhalafatul hawadisi. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Makanya tadi disebutkan, jangan berpikir gimana tangannya, gimana. Tadi ayat baik. Ya Allah pokoknya jangan dibahas kan. Ketika itu tangan, tapi kekuasaan Allah. Nah itu karena Allah itu akan berbeda makhluk. Karena kenapa? Allah tidak butuh makhluk, tapi makhluk butuh Allah. Ya, makhluk butuh Allah. Makhluk bahkan bukan hanya sekadar Allah, makhluk butuh makhluk. Benar butuh karena makhluk sial manusia mah. Itu hanya butuh tidak butuh dengan yang lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ilmunya, setinggi apapun derajatnya, sekaya apapun, banyak apapun kekayaannya, tetap orang tersebut akan membutuhkan orang lain. Kamu Allah mah ya? Itu. Oh, saya mah bisa sorangannya bisa sombong. Ya, awas. Nah, tidak bisa moal bohong ya. Itu. Kok ya aju aja berpasang-pasangan. Tadi itu ya. Itu bisa gitu. Ya. Gitu ya. Emang bisa gitu ya, datang ke hareup aya batu jadi anak tidak batu, tapi bisa ya. Ngarang bae sembarangan ya. Itu. Makanya ketika ada beberapa orang yang mengatakan ada, mungkin salah satu kita yang mengatakan saya tidak butuh orang lain. Ya, saya tidak butuh orang lain. Mungkin saya tidak butuh Allah. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Pada intinya jangankan sama Allah, sama makhluk Allah pun kita butuh. Ya, dan tidak sedikit seseorang yang senang gara-gara makhluk Allah. Ya, dan tidak sedikit pula seseorang yang bisa sakit gara-gara makhluk. Ya, itu. Benar kan? Ya, itu. Mana contohnya? Sok, orang yang kaya, punya uang banyak segala macam, mau makan, beli beras di mana? Ya. Tukang beas sekarang di mana? Petani, kebutuhan petani ya. Iya kan? Makanya disebutkan tetap kita khairun nas al-fatul linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Jadi ketika ada membacakan, saya tidak butuh orang lain, sombong. Dan sombong itu penyakit yang terbesar iblis. Ya. Iblis diusir dari surga gara-gara naon? Eta doang.
Ya, pinter iblisnya. Oh, luar biasa, pinter. Dosen malaikat, ya. Iya, guru malaikat hanya punya satu, sombong. Iya, makanya ketika iblis melihat seorang pinter ilmu segala macam, kesian, sombong pas etik, ya. Cek iblis ulah kah dia aing di surga. Surga. Diusir. Ya Allah, dia kena karena di dunia itu ya. Dia kena. Nah itulah mukhalafatul qiyamuhu binaf jumeneng Allah berdiri sendiri. Nah, itu kan hanya Allah yang bisa berdiri sendiri. Kalau dia tuh kira aja. Sama berdiri sendiri berarti tidak membutuhkan yang lain. Ya kan? Manusia bisa berdiri sendiri enggak? Nu eta doang bisa berdiri. Tetap manusia membutuhkan orang lain. Tetap manusia membutuhkan yang lain, membutuhkan makhluk yang lain, membutuhkan manusia yang lain, membutuhkan Allah, membutuhkan ciptaan Allah. Yang kita makan sehari-hari ciptaan Allah lain. Ya, gitu. Makanya jangan sombong, ya. Bahaya ke sana sombongnya. Iya kena. Karena sombong itu itulah. Jadi qiyamuhu binafsihi itu hanya bisa berdiri sendiri adalah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia ada yang mengatakan, "Saya bisa berdiri sendiri." Kumaha? Ya, qiyamuhu binafsihi. Lobalah bahasa namanya. Itu lihat lah. Jadi pembahasan untuk lebih jelasnya tadi diulang lagi pembahasan yang di belakang itu luar biasa untuk menambah keimanan kita sehingga kita memang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan makhluk Allah, karena manusia sosial membutuhkan sesama makhluk. Jadi kan ada hubungan hablum minan nas, hablum minal vertikal, horizontal dan vertikal. Ya, berhubungan baik dengan sesama manusia, ya, ulah hubungan kabeh dia baik hubungan pikiran. Tadi teh ieu kena. Eta lain deui ya, tadi teh ya, kena. Dan hablum minallah punya hubungan baik dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak sifat-sifat Allah yang belum jelas. Loh makanya itu sebenarnya karakter itu bahasnya. Itu. Nah, itulah. Jadi intinya itu nikmat itu Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang maha luar biasa. Kita harus meyakini ketika mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yakini dalam arti tiada Tuhan yang wujud selain Allah, tiada Tuhan yang hidam selain Allah, tiada Tuhan yang bako selain Allah. Nah itu kuduna gitu. 55 aqaid tercantum dalam ucapan la ilaha illallah. Ya sok. Ya Allah. Gitu. Nah itulah. Makanya pengobat hati yang terbaik itu. Itu. Sifat salah satu sifat 20 diartikan di makna dan segala macamnya. Khususnya tadi bab musibah, ya, bab masalah, bab apapun galau segala macamnya. Lihat pemberian Allah yang maha besar. Nah, ketika tadi ya ampunan sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita. Sebesar apapun masalah kita. Ya, pertolongan Allah, Rahman Rahim Allah akan lebih besar daripada masalah ngerti itu. Henteu balik zaman henteu ngartinya. Iya, tadi ya. Coba pikirkan. Masalah yang terbesar di dalam kehidupan kita nah, coba. Nah, jomblo di daerah. Ya. Masalah yang terbesar mah sebenarnya itu kehilangan iman dan etan penggedendaman teman saja. Gitu. Contoh, kita hitung-hitung. Seseorang kehilangan harta. Ketika dihitung dengan pemberian Allah yang maha luar biasa, itu harta tidak akan ada apa-apanya. Contoh, ginjal sabar hargana. Hah? Ginjal sabar hargana. Hah? Itu kan? Hitung kunaon ke karakter lagi cok itu bagi karakter komplit segala macam. Jual gitu. Berharga. Ya, ketika masih kita bisa diberi kesempatan itu sangat luar biasa. Contoh kehilangan apa? Kehilangan keluarga. Ya, anak istri atau keluarga yang kita cintai, ya. Itu akan lebih besar pemberian Allah. Mana lebih besar pemberian Allah? Nah, dibuktikan dengan diri kita sendiri diberi kekuatan.
Aya kene urang nak nyieun deui gitu. Gitu. Nah, ada kisah kekuatan. Nah, pokoknya atuh yang deui gitu kan. Gitu. Makanya itulah. Maka kacau. Apalagi masalah numpang gede ya? Kehilangan ya. Bandingkan dengan nikmat Allah. Mulai naon moal ya. Gitu. Karena seseorang yang punya masalah besar sehingga sampai putus asa, ya, bunuh diri segala macam, ya Allah, gantung diri di tanggal togenya, gitu ya. Karena kenapa? Karena sumpah pikirnya tidak melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Benar tak? Gitu. Sehingga kalau ada orang bawa pemajikan, sakia kurang, teu deuleu aing kamari beres sabaraha dia. Kamarnya dia biasa berapa? Kamarnya itu, kisah gitu kan, gitu. Bersyukur, kudu nama, ulah dulu ayeuna gitu. Ieu kan, tadi teh tersyukur-syukur bae ieu kan. Engke ge sugan akeun sugan ya, ieu gitu. Kudu teh. Lamun itu trik berarti nya, iya beres ya. La in syakartum la azidannakum. Nah, bersyukur, namahan ge ya. Lamun teu bersyukur, kurang asuh ka deui gitu. Langsung ngaji di mana itu? Ulah ka deui. Bahaya itu dah. Nah, itu betul-betulnya. Jadi itulah masalahnya. Jadi ketika kita paham dengan konsep itu, ayo mau galau orang, mau tinggal di konsepnya. Ya. Tapi pada kenyataannya kita yang galau banget, tiga arti.